Saya sampaikan ini tidak disebutkan nama ya, nama pemimpinya, karena ada banyak yang, Kang, jangan disebut nama saya malu. Jadi daripada begitu, udah semuanya tidak perlu disebutkan. Langsung isi mimpinya saja. Ada juga yang mau inisial sebagainya ya. Jadi udah lebih bagus tidak saya sebutkan namanya, tapi isinya saja ya. Yang pertama mimpinya adalah saya berada di sebelah kanan Rasulullah SAW, berpegangan tangan dengan sang pemimpi. Dan ada seorang laki-laki di sebelah kiri Rasulullah, juga berpegangan tangan. Lalu saya membimbing tangan mulianya Rasulullah, dan kami berjalan sampai ke satu jarak tertentu. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah pula yang harus membimbing tanganmu untuk perjalanan seterusnya? Dan Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya bahwa orang yang bersama dengan kami di permulaan, di area awal tadi, yang harus memimpin tangannya, yang harus membimbing, bukan memimpin, membimbing tangannya. Jadi orang yang di sebelah ini yang akan meneruskan untuk membimbing tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan laki-laki di sebelah kiri Rasulullah tersebut, saya yakin 100% adalah orangnya Kang Diki Chandra. Itu ya. Dan faktanya hanya Kang Diki seorang yang mempunyai perancangan yang rapih bagi membantu Qasim. Nah itu. Jadi itu mimpi pertama ya. Yang kedua, ya silahkan takwilkan oleh masing-masing ya. Diperkirakan. Walaupun bukan ahli takwil, insya Allah kita bisa. Berurutan. Nama-nama itu seperti nama-nama helper lah. Pokoknya para helper ya. Urutan pertama ada nama Kang Diki. Nama-nama urutan berikutnya saya tidak tahu siapa. Pokoknya tidak dikenal sama dia. Namun tiba-tiba, secara tiba-tiba, nama itu dihapus satu-satu. Loh, kok dihapus? Ya, satu-satu dihapus, dari urutan ke bawah, sampai ke atas terus, satu-satu dihapus. Namun, nama Kang Diki tidak dihapus. Dan tetap ada dalam catatan tersebut. Dan mimpi pun berakhir. Nah, itu mimpi kedua. Ya, ini mimpi orang yang berbeda-beda semua nih. Dan banyak mimpi yang saya sampaikan ini belum pernah ketemu saya. Jadi justru mayoritas mimpi-mimpi para helper tentang saya adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu. Ya. Yang pernah ketemu saya hanya berapa orang saja. Ya. Tapi mayoritas tidak ketemu. Mimpi ketiga. Mimpi ini saya alami sewaktu di BN, di Tanah Uzlah. Kebetulan sang pemimpi sedang tinggal di Yunidiah. Di vilanya Yunidiah ya tinggal. Jadi mimpi ini sudah lama, sekitar tahun 2021 katanya. Sebelum ada Tanah Uzlah di Ciater. Sebelum ada Tanah Uzlah kita di sini. Jadi pemimpinya adalah orang yang dulu ya. Tapi ini keluar sekarang. Ini bergabung di Majelis Gajah sekarang. Dalam Yunidiah ini orang yang menurut saya bermasalah. Karena gara-gara isu Yunidiah akan dinikahi oleh Muhammad Qasim inilah akhirnya sementara kita pisah ranjang dulu dengan Muhammad Qasim. Ya, karena mau dinikahi jadi kita yang pisah ranjang ya. Nah, jadi beredarlah isu bahwa Muhammad Qasim bermimpi katanya. Yang diartikan itu akan menikahi Yunidiah. Nah, isunya dikencang, bahkan nelponin penasihat kita, Dewan Penasihat kita. Ditelepon langsung, saya juga demikian. Pokoknya Yunidiah tuh akan menjadi orang penting. Makanya semua ikutlah ke Yunidiah, kira-kira gitulah. Karena ini sosok yang akan menjadi orang sangat penting bagi Qasim ya. Saya
Bagi saya agak aneh. Kenapa? Ini dia kan punya suami. Lulu, masa sih? Ini dia punya suami, dan saya nanya-nanya yang pernah ketemu dengan Yuni dia, orang sudah tua, sudah mendekati 50, gitu ya. Sedangkan saya tahu Muhammad Qasim akan menikahi seseorang ke Arab-Araban dan orang Pakistan, tapi lebih mirip orang Arab dan cantik, gadis. Ini kok bertentangan isu-isu ini. Dan isu ini paling kencang sama siapa? Si Ghulam Ahmad itu ya. Yang menghayal katanya bisa meneropong Muhammad Qasim lagi ngapain aja katanya sekarang. Lagi mandi, lagi cebok juga tahu barangkali ya. Nah, itu bisa meneropong katanya. Bahkan itu ini katanya penasihat spiritual Yuni dia. Kata teman-teman yang pernah di sana bisa meneropong gitu ya. Nah, akhirnya saya harus dong konfirmasi kan, betul tidak? Akhirnya saya telepon Indra sama Ropi. Ropi, Indra, ini ada bener nggak nih? Coba tanya Muhammad Qasim. Itu pun setelah saya runding dengan Dewan Penasihat loh, saya tidak gegabah. Nah, akhirnya saya panggil Prof. Nandan. Kebetulan ada Dr. Jaya datang. Ke Maulana Abbas saya panggil, 3 orang. Dipanggil lah sekalian saksi-saksi yang lain yang mendengar ini. Dan benar memang, itu beredar di kelompoknya Yunidia, bahwa Yunidia akan dinikahi. Bahkan rekamannya, saya ada yang telepon ke saya rekam sekalian. Siapa mbak, siapalah. Tapi kasihan juga dia, dimarahin juga ya. Tapi ya udahlah demi bukti ya. Saya rekam. Yakin, betul Kang, yakin. Ini dia loh. Pokoknya intinya dia mengatakan kita berimam ya, bukan di Indonesia ini seolah ke Yuni dia lah, karena dia calon istrinya Muhammad Qasim gitu ya, kira-kira gitu. Akhirnya diputuskan tuh, ini hasil musyawarah ya, sekali lagi nih hasil musyawarah bersama. Karena penting nih kan. Kalau memang Yuni dia orang yang harus kita ini ya pasti saya juga samina wa ta'ana ya. Benar, tapi kan harus yakin dulu. Ya. Nah, oke, diputuskan, udah tabayun saja. Di sana ada siapa? Ada Indra, ada ini. Ya sudah, Indra sama ini aja deh. Sama Ropi, sama yang lain sana. Udah, akhirnya tabayun. Nah, entah gimana caranya, ceritanya saya juga tidak paham. Tiba-tiba, kalau nggak salah setelah 2 kali tabayun, Muhammad Qasim marah. Marah besar katanya. Kang, Muhammad Qasim marah, Kang. Loh, kenapa marah? Ya ini malah katanya ini fitnahnya Diki Chandra ini. Loh, kaget saya kan. Ya, ini Diki Chandra jelas sama Yuni dia dan sebagainya. Wah, begitulah. Bro, sampai menyinggung-nyinggung hal pribadi. Ya. Diki itu, Yuni dia tuh baik, lebih baik dari Diki Chandra. Yuni dia tuh memperhatikan ibu saya sakit. Memperhatikan ngirim obat dari Indonesia. Wah, pokoknya hal pribadi. Loh, ini apa nih kok? Tapi saya paham memang Muhammad Qasim itu kan kekanak-kanakan ya. Masih kanak-kanakan. Masih, ya semua menyaksikan lah. Para penasihat juga melihat, tahu persis. Bahkan akhirnya Dr. Jaya punya tulisan bahwa Al-Mahdi itu dalam buayan. Jadi perilakunya masih kekanak-kanakan itu ya. Nah, saya maklumi. Ya sudahlah. Chat ke saya tuh, Muhammad Qasim. Waduh, macam-macam, panjang sekali. Saya nggak jawab. Menjawab itu percuma juga. Saya udah paham kan, udah bergaul 5 bulan. Ya, sudah nggak saya jawab. Dan nanti deh, saya bilang sampaikan aja ke Muhammad Qasim. Nanti saya buktikan. Saya buktikan bahwa ini bukan fitnah dari saya. Ini benar-benar nyata. Nih, ada screenshotnya, ada screenshotnya tuh malah Yuni dia akan jadi asisten pribadinya segala macam lah dan sebagainya. Ada rekamannya. Terus saya bikin kronologis, nulis. Ini bahkan ini hasil meeting Dewan Penasihat Gajah, serius loh. Kita ini serius. Sampai saya manggil penasehat, coba bayangin aja. Ada Dr. Jaya, ada Prof. Nandan, ada Maulana Abbas. Orang penting kan, orang intelektual semua untuk membahas ini, ya.
Nah, ternyata berbalik. Rupanya mungkin Muhammad Qasim nanya, dibantah mungkin. Wow, dipitnah lah saya macam-macam. Akhirnya Muhammad Qasim kan seperti yang saya kemarin cerita. Jadi memang dia jauh nol berorganisasi. Dia belum tahu cara bergaul, bagaimana sebelum paham ya. Jadi akhirnya, baik. Ternyata saya datang ke Pakistan ditolak mentah-mentah. Akhirnya bukti-bukti yang saya mau sampaikan itu tidak diterima Muhammad Qasim. Nah, itulah cerita mengapa kaitan dengan mimpi ini ya. Dengan Yunidia ini, sosok Yunidia ini ada nanti dalam mimpi yang lain di bawah tentang sosok Yunidia. Jadi teman-teman bisa membaca siapa Yunidia sesungguhnya ya di mata Allah karena ada mubasyiratnya. Saya baru buka hari ini ya. Kembali kepada mimpi tadi. Jadi orang ini mimpi, orangnya kenal baik dengan Yunidia, pernah tinggal di Yunidia dalam waktu cukup lama ya. Dalam mimpi saya merasa tiba-tiba ada di sebuah kapal. Kapalnya nggak jalan-jalan nih kapal ini. Hanya diam bersandar di dermaga pelabuhan. Terus tiba-tiba datang kapal layar lagi dari kayu bahannya. Sangat besar. Dan banyak orang di kapal itu. Kapal itu singgah dekat dengan kapal yang saya naiki. Kalau kapal yang mimpi ini kecil, yang ini besar, ya, besar dan banyak orang katanya. Beberapa orang turun dari kapal itu yang baru datang besar itu. Minta izin untuk singgah sebentar di dermaga itu. Saya nggak tahu mereka ngomong apa saja di dermaga itu. Ya, pokoknya dia menyaksikan saja sang pemimpin. Kemudian terus saya penasaran dengan kapal yang baru datang ini. Yang anehnya ternyata pemilik kapal ini Kang Diki Chandra katanya, ketua Gajah. Gitu. Jadi dalam mimpinya bersaksi kapal besar itu punya Kang Diki. Gitu. Oke. Saya coba naik dan jalan-jalan di kapal itu, di kapal Kang Diki itu ya. Penumpangnya lebih banyak daripada kapal yang saya naiki sebelumnya. Jadi dia kan naik di kapal yang kecil, di dermaga, tapi nggak pernah jalan, diam gitu ya. Nah, kemudian dia naiklah ke kapal yang milik saya itu. Kapal itu mirip dengan kapal layar. Kapal layar ya. Semua terbuat dari kayu dan kuno bentuknya. Seperti dalam film Pirates of the Caribbean. Caribbean ya. Pernah nonton filmnya? Oh, Bajak Laut. Masya Allah. Mirip kapal itu. Tapi bukan kapal bajak laut katanya. Cuman kapalnya mirip kayu gitu. Saya penasaran dengan isi yang ada dalam kapal itu. Saya cari celah untuk mengintip lambung kapal. Pas ketemu celah, saya langsung lihat isinya. Lambung kapal ini besar sekali dan isinya bahan-bahan makanan mentah. Koin emas. Batang-batangan emas dan bongkahan emas, barang-barang perabotan yang terbuat dari emas, Masya Allah. Separuh lambung kapal isinya semuanya emas, beraneka ragam, yang disusun dan ditutupi dengan rapi, dan separuhnya lagi bahan-bahan makanan. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Saya kaget, lalu keluar dari situ. Terus tanya ke salah satu penumpang di kapal itu, Mas, kapal ini bawa apa? Ya. Terus mau kemana ini? Orang itu jawab, kapal ini hanya bawa penumpang saja kok katanya. Kami mau mencari tempat yang damai dan aman untuk ditinggali. Masya Allah. Jadi kapal ini mau hijrah ya berarti ya? Jadi cepat ikutin kapal saya. Banyak makanan loh, banyak emas loh. Tenang aja. Saya tanya lagi ke orang lain yang ada di kapal itu. Orang lain nanya lagi. Maaf, tahu nggak kapal ini isinya apa? Dia jawab, ya kami para penumpang. Nggak ada lain selain dari kami katanya. Orang-orang saja katanya. Dalam hati saya kok heran loh. Kok para penumpangnya nggak tahu bahwa yang mereka tumpang ini bawa harta karun yang banyak katanya. Banyak banget malah terus lihat. Banyak banget. Bukan saya yang bikin-bikin loh nih.
yang masih ditutupi rapi. Ya, banyak banget. Jangan-jangan nih teman-teman kesini tuh karena ini loh. Pengen hadiah ini. Pengen hadiah mini gold. Nah, terus saya turun dari kapal itu, kapal pun melaju perjalanannya. Nah, jadi turun, kapal itu berlayar. Tiba-tiba bangun saya katanya. Nah, oke, Nah, dia mencatat pribadi ya. Saya kutip aja lah. Catatan dia tentang komentar dia tentang isi mimpinya. Begini komentarnya.